Banyaknya penyanyi pendatang baru yang muncul, mungkin beberapa di antara kamu lupa dengan penyanyi legendaris kita ini, yaitu Eli Kasim. Beliau merupakan penyanyi berdarah Minang. Ia populer setelah membawakan lagu-lagu Minang, salah satunya Ayam Den Lapeh. Tetapi berita duka disampaikan oleh keluarga Bunda Eli Kasim. Penyanyi senior Eli Kasim meninggal dunia pagi ini, Rabu 25 Agustus 2021, sekitar pukul 3:48 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan. Banyak orang yang bertanya-tanya penyebab meninggalnya beliau, karena di masa pandemi seperti ini, pasti orang mengira penyebab utamanya karena COVID-19. Keponakannya mengungkap penyebab Eli Kasim meninggal dunia, bukan karena COVID-19, melainkan gangguan pencernaan. Memang darurat tapi bukan COVID-19. Ada masalah pencernaan yang katanya sudah kronis sampai akhirnya mengakibatkan komplikasi ke organ lainnya, kata Arfi Bambani dikutip dari kapanlagi.com, Rabu 25 Agustus 2021. Masalah pencernaan apa yang menyebabkan komplikasi dan apa saja penyebabnya? Yuk kita bahas. 10 penyakit yang paling sering terjadi pada sistem pencernaan: diare, sembelit atau konstipasi, gastroenteritis, GERD, keracunan makanan, penyakit kantung empedu, penyakit liver, radang usus, gangguan usus, ambeien atau wasir. Menurut kabar yang beredar di kalangan awak media, almarhumah tutup usia akibat radang usus. Bahkan pihak yang memberikan kabar menyebut bahwa Eli Kasim tak mengidap COVID-19 sebelum wafat. Bagi Anda yang ingin konsultasi dengan dokter di klinik Al-Kindi, namun terkendala jarak dan waktu, kini kami membuka pelayanan konsultasi online via Zoom. Kalian tahu nggak sih, ada 7 gejala radang usus atau kolitis yang terlihat sepele tapi perlu diwaspadai. Wah, harus hati-hati nih kalian. Yang pertama, sakit perut. Kalian pasti pernah ngerasain sakit perut. Ternyata sakit perut bukan hanya karena salah makan atau makan pedas yang berlebihan nih. Tapi dalam kasus ini bisa juga karena peradangan pada usus besar. Wah, ngeri juga ya. Kedua, diare. Kali ini bukan diare biasa, tapi diare yang disebabkan oleh radang. Lalu kuman masuk ke tubuh kita nih, seperti bakteri, virus, atau parasit. Ketiga, buang air besar berdarah. BAB berdarah yang ini bukan karena ambeien ya, melainkan akibat luka pada saluran pencernaan yang disebabkan kolitis ulseratif. Bisa juga disertai nanah loh. Keempat, nyeri pada anus. Kalian pernah ngerasain nyeri daerah anus? Hal tersebut terjadi akibat adanya sinyal ke otak karena jaringan rektum membekak dan menekan reseptor saraf. Kelima, demam. Ternyata demam terjadi karena tubuh kita sedang melawan infeksi. Lalu otak merespon dan meningkatkan suhu tubuh kita, lalu terjadilah demam. Keenam, nafsu makan menurun. Wah, ini paling gak enak. Kalau sakit tuh bawaannya mual, mulut pahit yang bikin nafsu makan berkurang. Ternyata hal tersebut terjadi karena adanya radang usus. Ketujuh, berat badan menurun. Nafsu makan berkurang, artinya berat badan menurun juga. Jika itu terjadi, makan zat gizi penting dalam tubuh akan berkurang dan akan memperparah penyakit. Jadi, kalau sakit harus dipaksa makan ya, walaupun tidak enak. Wah, kalau udah tahu gejalanya kayak gitu, kalian jangan tunda untuk periksa ke dokter. Jangan gampang menyepelekan suatu penyakit ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.